Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Mudah-mudahan di tengah pandemi COVID-19 ini kalian tetap sehat. Ya, tetap semangat untuk belajar. Nah, pada pertemuan kali ini ya, mengawali pertemuan kita di awal ini, kita akan sejenak mengenal lansia, yaitu pada mata pelajaran kita perawatan dan pelayanan lansia. Anak-anak, kalau kita melihat gambar seperti itu atau melihat foto-foto seperti itu tentang lansia, apa sih sebetulnya yang terbersit di benak kalian? Kira-kira usia berapa seseorang dikatakan lansia? Nah, menurut undang-undang tentang kesejahteraan lansia, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98, lansia adalah seseorang yang telah mencapai 60 tahun ke atas. Dan dalam undang-undang itu kita bedakan lansia potensial dan lansia tidak potensial. Apa sih yang membedakannya? Coba kita simak, kita cermati melalui gambar itu. Ya, ada lansia potensial dan lansia yang tidak potensial. Nah, melalui gambar itu bisa kita simpulkan bahwa lansia yang potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan lansia yang tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. Nah, anak-anakku, ya, selain dari Undang-Undang Kesejahteraan Lansia tadi, kita bisa mendefinisikan lansia menurut WHO. Di mana menurut WHO membagi lansia atau mengkategorikan lansia menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah middle age, yaitu kelompok usia 45 tahun sampai 99 tahun. Yang kedua adalah elderly, yaitu kelompok usia 60 tahun sampai dengan 74 tahun. Kategori yang ketiga adalah old atau tua, adalah mereka yang sudah mencapai usia 75 tahun sampai dengan 90 tahun. Sedangkan yang terakhir adalah sangat tua atau very old, yaitu mereka yang telah mencapai usia 90 tahun ke atas. Nah, anak-anakku, kalau kita mengamati lansia, di situ nampak sekali ada perubahan-perubahannya, baik perubahan fisik maupun perubahan psikologis. Apa sih perubahan fisiknya? Ya, di situ kelihatan sekali perubahan fisik. Yang pertama adalah perubahan kulit. Kulitnya sudah mulai mengendur. Ya. Kemudian ototnya sudah mulai berkurang kekuatannya. Persendiannya juga sudah mulai berkurang. Gigi sudah mulai tanggal atau mungkin rapuh. Mata sudah mulai berkunang-kunang, bahkan mungkin ada yang katarak. Telinga sudah mulai berkurang perfungsiannya, sistem pernafasannya juga berkurang, dan saraf otaknya pun itu juga sudah mulai tidak berfungsi seperti sedia kala. Di samping perubahan fisik juga ada perubahan psikologis. Apa sih perubahan psikologis di situ? Yang pertama adalah cemas, khawatir, berlebihan ataupun takut. Yang kedua, si lansia itu mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, sering merasa ragu-ragu dalam mengambil keputusan, misalkan mudah kecewa, mudah marah atau mudah emosional, ataupun mudah tersinggung. Nah, itu kita kategorikan sebagai perubahan yang psikologis. Kemudian kita bagaimana perkembangan lansia dari tahun ke tahun, dari 5 tahun ke depan. Berdasarkan data proyeksi penduduk jumlah lansia, di tahun 2019 terdapat 23,66 juta penduduk lansia atau sekitar 9,03%. Kemudian 5 tahun tahun 2020 nantinya diperkirakan 27,08 juta. Kemudian tahun 2025 33,69 juta. Sedangkan tahun 2030 mencapai 40,95 juta. Di tahun 2035 nanti akan mencapai 45,55
48,19 juta. Dari data itu kita simpulkan bahwa dari tahun ke tahun akan diprediksi ya bahwa penduduk lansia itu semakin meningkat. Bisa kita ya sebagai catatan bahwa semakin meningkat kesejahteraan warga negaranya, maka akan semakin meningkat pula jumlah atau angka penduduk lansia. Selain itu anak-anakku ya, kita akan membahas mengenai ada beberapa masalah. Di situ ada 5 masalah lansia yang seringkali diabaikan ataupun disepelekan. Nah, dari kelima masalah itu yang pertama adalah lansia akan mengalami keterasingan sosial dan kesepian. Kenapa bisa seperti itu? Ya, si lansia akan mengalami keterasingan sosial dan kesepian karena dia semakin sedikit keterlibatannya atau peran sertanya dalam kegiatan sosial. Kemudian dia akan semakin juga ya ditinggal oleh temannya ya atau pasangannya ya, ditinggal mati oleh teman-temannya ataupun oleh pasangannya. Kemudian dia juga akan memasuki masa pensiun di situ. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu tentang pelecehan ya. Dari suatu penelitian bahwa 9% dari 50% lansia akan mengalami pelecehan, baik pelecehan verbal, fisik maupun finansial. Kemudian masalah yang ketiga adalah terjadinya kerawanan finansial. Kenapa terjadi kerawanan finansial? Karena akan semakin sedikit peluang si lansia untuk memasuki dunia kerja, untuk bekerja. Secara otomatis karena dia peluangnya sedikit untuk bekerja, maka semakin sedikit pula ya akan mengalami kekurangan di dalam penghasilan atau pemasukannya. Kemudian masalah yang keempat adalah masalah kesehatan fisik dan mental. Banyak sekali ya penyakit-penyakit yang mengiringi si lansia. Bahkan dari penelitian menunjukkan bahwa 92% lansia ya akan menderita satu penyakit kronis. Dan 77% lansia akan menderita 2 penyakit kronis. Misalkan apa? Penyakit jantung, stroke, diabetes, kanker, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu si lansia akan mengalami masalah malnutrisi. Kenapa si lansia itu bisa mengalami masalah malnutrisi? Pertama bisa disebabkan karena depresi. Ya, si lansia mengalami depresi. Kemudian si lansia mengalami diet ketat. Ya mungkin karena dia mengalami satu penyakit sehingga dia harus melakukan diet ketat. Kemudian si lansia juga akan mengalami karena pendapatan yang terbatas. Karena pendapatan yang terbatas, maka dia dalam pola makan ya asupan gizinya pun juga akan makan seadanya tanpa memperhatikan gizi yang seimbang bagi si lansia. Yang terakhir yaitu si lansia akan mengalami malnutrisi karena dia adalah sebagai seorang alkoholis. Nah anak-anakku ya, itu dulu materi-materi kita yang kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan nanti pada video pembelajaran pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.